Shalom semuanya, senang sekali hari ini kita bisa beribadah bersama. Thank you untuk Pak Fauzi dan juga Pak Nathan dan semua tim pengembalaan yang ada di tempat ini yang mengizinkan saya untuk boleh berbagi pesan firman Tuhan dengan kita semua. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan sebuah pesan firman Tuhan yang diberi judul tertinggi tapi terdekat. Boleh kita ucapkan sama-sama, 2, 3, tertinggi tapi terdekat. Bapak Ibu saudara sekalian, berapa banyak di antara kita yang masih rajin olahraga? Boleh angkat tangannya, yang masih rajin olahraga, ya beberapa. Yang lain perlu bertobat supaya lebih sehat. Bapak Ibu saudara sekalian, hari-hari ini mungkin kalau Anda ngelihat olahraga padel lagi booming ya. Kalau Anda ngelihat di sosial media padel lagi booming. Tapi salah satu olahraga di sekitar Jawa Tengah ini yang cukup booming itu apa saudara mau tahu? Olahraga hiking saudara, naik-naik ke atas gunung gitu. Dan saya melihat penjualan aparel untuk hiking, dari sepatu, dari rompinya, dari topinya, dari tasnya, dari sticknya, dari apa, semua mulai meningkat. Dan bahkan di sosial media Anda mulai melihat orang itu mulai sering posting tentang hiking, naik-naik ke atas gunung, saudara. Lalu saya tuh membayangkan gini, karena kalau misalnya Anda pernah lihat ya yang namanya gunung yang tinggi besar gitu. Coba bayangkan Anda pergi ke sebuah gunung yang tertinggi di dunia. Bayangkan kita sama-sama nih pergi ke gunung tertinggi di dunia, lalu Anda ngelihat gunung tertinggi di dunia, sekitarnya pasti ada kayak gunung-gunung kecil-kecil gitu. Dari bawah biasanya kita akan melihat bahwa gunung-gunung ini besar gitu. Gunung-gunung kecil-kecil ini kelihatannya besar. Tapi begitu awan itu udah mulai bersih, mulai clear, ditendang oleh awan, kita mulai ngelihat puncaknya gunung tertinggi itu jauh lebih tinggi daripada gunung-gunung yang di sekitarnya. Nah, saudara mau tahu ketika orang pergi ke gunung yang tertinggi di Indonesia aja, elevasi di sana itu udah berbeda, saudara. Zona oksigen sudah berbeda. Cara kita bernafas di atas sana itu juga sudah berbeda karena ada dimensi yang berbeda pada ketinggian gunung-gunung yang sangat tinggi dan bahkan yang tertinggi. Nah, gambaran ini mengajak kita semua untuk mencoba membayangkan dalam kehidupan kita itu sering kali ngelihat banyak gunung. Kita ngelihat gunung kerajaan, kita ngelihat gunung bangsa, kita ngelihat gunung-gunung pengusaha yang bagi kita kelihatannya besar dari bawah. Tapi di atas semua gunung kekuasaan yang ada di dunia ini ada yang paling tinggi, yaitu Allah yang maha tinggi. Boleh kita ucapkan sama-sama siapa dia? Allah yang maha tinggi. Dan hari ini saya kepingin aja saudara mengenal nama Allah yang maha tinggi ini. Allah Maha Tinggi di dalam Alkitab kita itu dikenal dengan sebutan sebagai El Elyon. Kita ucapkan sama-sama saudara, apa dia? El Elyon. Itu adalah sebutan dan nama atribut Tuhan yang menggambarkan bahwa He is the highest. Dia yang paling tinggi di atas semua kekuasaan kerajaan, pengusaha, keuangan yang pernah kita lihat di antara semua gunung-gunung yang ada. Dia ada di dimensi, di sebuah elevasi yang tidak pernah bisa dipikirkan dan dibayangkan oleh orang. Karena dia adalah Allah yang maha tinggi, yaitu El Elyon. Nah, oleh sebab itu ketika kita membahas tentang Allah yang maha tinggi, mengingatkan kepada kita semua bahwa yang tertinggi ini, dia juga yang terdekat di hati setiap kita. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, yang tertinggi, yang terdekat di hati. Dia bukan hanya Tuhan yang maha tinggi, tapi dia juga Tuhan yang selalu dan mau dekat dengan setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu kenyataan bahwa ada Tuhan yang maha tinggi, El Elyon, ini bukan hanya sekedar kata-kata klise Kristen. Karena suatu ketika ada seorang yang punya pengalaman pribadi dengan betapa powerfulnya Allah yang maha tinggi ini. Seorang pria ini, dia berdiri di antara asap, di antara debu, setelah ngelewatin peperangan. Di telinganya itu masih dengar desing pedang, suara orang teriak-teriak, bau darah, asap, debu di mana-mana. Sementara dia ngelihat peperangan yang baru dia jalani, orang yang bernama Abram ini dia sadar, dia baru saja mengalahkan 4 raja besar dari timur hanya dengan 318 gembala terlatihnya dia.
Di pikirannya dia, ini hal yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Dia tahu kemenangan yang dia hadapin untuk membebaskan keponakannya bernama Lot, yang ditawan oleh 4 raja dari timur, dihadapin dengan 318 gembala terlatih. Tidak mungkin terjadi hanya dengan kekuatan pedang. Pasti ada kekuatan lain yang menolong dia, yang membantu dia. Sementara dia lagi berdiri di tengah-tengah asap debu, suara pedang masih kedengaran di telinganya. Tiba-tiba dari jauh, dia mencium bau gandum, bau anggur. Gak lama lagi ada orang jalan dari kejauhan mendekati orang bernama Abram ini. Orang ini gak bawa pasukan seperti 4 raja yang sebelumnya. Tidak pakai kereta, kuda perang seperti 4 raja sebelumnya. Orang ini berjalan dengan begitu tenangnya. Tapi auranya itu membuat lutut itu kepingin berlutut. Dan ternyata orang ini datang menghampiri Abram, membawa gandum dan roti. Disitulah momen di mana Abram ketemu dengan Melkisedek, Raja Salem, Imam Allah yang Maha Tinggi. Dalam perjumpaan itu, Abram mendapat sebuah peneguhan dari kata-kata Melkisedek. Melkisedek itu artinya adalah raja kebenaran. Raja Salem itu artinya dia adalah raja shalom, damai. Dan imam yang maha tinggi artinya dia adalah El Elyon, Tuhan yang maha tinggi. Dan Melkisedek itu merupakan gambaran, tipologi tentang kedatangan Yesus sebagai imam besar dalam perjanjian baru. Dia menjadi imam bagi setiap kehidupan kita. Nah, di momen Abram berjumpa dengan Melkisedek, Raja Salem, Imam Allah yang Maha Tinggi, itu adalah sebuah perjumpaan yang tidak pernah dia lupakan, di mana dia tahu atribut El Elyon, Allah yang Maha Tinggi, itu yang menyertai setiap langkah manusia. Nah, saya kepingin Anda dengar dan baca sama-sama dalam Kejadian pasal yang ke-14. Kejadian pasal yang ke-14, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20, di momen Abraham berjumpa dengan Melkisedek dan apa yang diucapkan oleh Melkisedek kepada Abraham. Sebagai manusia yang berjumpa dengan imam Allah yang Maha Tinggi. Kejadian pasal yang ke-14 ayat 18 sampai ayat yang ke-20 kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang Maha Tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Ini momen di mana Tuhan memperkenalkan dirinya kepada manusia sebagai El Elyon, Allah yang Maha Tinggi, yang mengingatkan kepada kita semua bahwa yang tertinggi, yang terdekat di hati kita, yang tertinggi sebagai Tuhan yang Maha Tinggi, Dia adalah Tuhan yang mau dekat dengan kita, manusia ini. Oleh sebab itu di hari itu Abram dia punya pengalaman yang tidak terlupakan, di mana kemenangannya datang bukan karena pedangnya, kemenangannya bukan datang karena kekuatannya, kemenangannya bukan datang dari manapun, tapi karena ada pengaturan dari Allah yang Maha Tinggi yang memberikan kemenangan buat kehidupannya. Nah, semua kita perlu ternyata melihat bahwa ada campur tangan Allah yang Maha Tinggi dalam setiap kehidupan kita. Musa dalam Ulangan pasal yang ke-8, dia pernah menyanyikan sebuah lagu pujian. Di mana dalam lagu ini, dalam Ulangan pasal yang ke-32 ayat yang ke-8, dia pernah mengatakan bahwa Tuhan itu Tuhan yang mengatur, Tuhan itu Tuhan yang menentukan batas-batas kerajaan-kerajaan dan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, di setiap perjalanan kehidupan manusia ada perannya Allah yang Maha Tinggi yang ikut terlibat mengatur. Daniel pasal yang ke-4, suatu ketika ada orang bernama Nebukadnezar. Orang ini dalam masa adikuasanya dia. Dia merasa dia yang paling supreme di antara yang paling kuat.
paling hebat di antara semua raja-raja dan semua bangsa-bangsa, karena dia merasa dialah salah satu raja dengan adik kuasa di mana bangsa lain itu tunduk sama dia. Di tengah-tengah kemegahannya dia, saudara mau tahu, Daniel pasal yang keempat menceritakan Tuhan menghampiri dan mengkonfrontasi orang yang bernama Nebukadnezar melalui mimpi karena dia sombong. Dalam mimpi itu Tuhan yang maha tinggi itu yang datang untuk mengkonfrontasi Nebukadnezar yang lagi pede-pedenya, lagi confident-confidentnya. Dalam mimpi itu dia ditegur bahwa dia yang merasa paling tinggi akan direndahkan seperti binatang. Dan tahu nggak, dalam kata-kata yang diucapkan oleh Daniel pasal yang keempat ayat yang ke-17, kenapa kok Tuhan yang maha tinggi itu mengkonfrontasi Nebukadnezar yang merasa kuat, yang merasa sombong, yang merasa dia yang paling hebat. Saudara mau tahu, dalam Daniel 4 ayat yang ke-17 dikatakan gini, supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa yang maha tinggi, boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Bayangkan Allah yang maha tinggi mengkonfrontasi seorang raja terkuat di bumi waktu itu. Karena dia hanya ingin memberitahu kepada manusia bahwa the center of the universe itu bukan kita. He is the center of the universe. Dia pusat dari segala-galanya. Why? Karena dia yang paling tinggi. Dia yang maha tinggi, dia yang terbesar. Oleh sebab itu atributnya disebut sebagai El Elyon. Nah, seringkali Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam perjalanan kehidupan kita, Nebukadnezar itu kan gambaran manusia. Selfish, egois, self-centered. Seringkali lupa diri, bahkan ini saudara mohon maaf, nggak tahu diri kadang kita manusia. Tapi hari ini kita semua diingatkan tentang salah satu atribut Allah yang maha tinggi, El Elyon, mengingatkan bahwa dalam kehidupan kita, campur tangan Allah yang maha tinggi itu seringkali ada dan terlibat dalam hidup kita semua. Tapi kita nggak sadar. Dan tidak jarang sebagai manusia kita merasa banyak hal bagus, indah, lancar, sukses, baik, menang, dahsyat, besar, luar biasa, hebat. Kadang kita pikir yaitu karena kenalan kita, leadership kita, kemampuan kita, komunikasi kita, network kita, modal kita, kawan kita. Saudara, kita lupa bahwa setiap kemenangan yang bisa kita jalani, setiap pertempuran yang bisa kita hadapi, setiap pergumulan yang masih bisa kita menangkan, godaan yang masih bisa kita atasi, semua itu juga karena tangan Allah yang maha tinggi terlibat dalam hidup setiap kita. Kemudian yang percaya boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Oleh satu hari ini saya kepingin kita semua mengenali atribut Tuhan ini, El Elyon, Allah yang maha tinggi, yang terlibat dalam setiap perkara kehidupan kita. Dan yang tertinggi, itu yang terdekat di hati kita. Yang percaya katakan yes. Yang tertinggi itu yang terdekat di hati kita. Sehingga pelajaran yang bisa kita ambil, apa artinya Tuhan El Elyon bagi kita. Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, milikilah pengakuan hati. Kita ucapkan sama-sama 2, 3, pengakuan hati. Ada kata-kata yang mengingatkan, di mana letak pengakuan hati kita, disitulah identitas kita. Coba kita renungkan, ada orang berpikir yang paling penting itu sehat. Banyak orang berkata gitu. Percuma, lu punya duit tapi lu gak sehat katanya gitu. Yang paling penting sehat. Saudara, sehat itu kita gak tahu loh kapan manusia bisa sakit. Kita gak tahu bahkan kapan manusia ini bisa meninggal. Tapi kalau kita taruh confidence kita, percaya kita, yang paling penting itu sehat. Terus kalau sakit, gimana dong dengan hidup kita? Masa hidup kita berakhir hanya karena kita sakit? Ada yang bilang gini, yang paling penting uang. Gitu. Begitu kita taruh uang di atas segala-galanya, kadang bahayanya money come and go. Hari ini mungkin hari ini 10M kelihatan gede. Belum tentu 20 tahun lagi 10M kelihatan gede. Saudara.
Kadang kita nggak tahu. Oleh sebab itu ketika kita meletakkan pengakuan hati kita bahwa Tuhan itu yang tertinggi dalam kehidupan kita, maka kita punya fondasi buat identitas dan perjalanan hidup ini yang tidak tergoyahkan. Karena Tuhan yang maha tinggi itu tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan saudara mau tahu nggak apa yang sangat diinginkan, yang diiri oleh Lucifer? Lucifer itu yang diinginkan oleh dia adalah atribut El Elyon ini, Allah yang maha tinggi. Dia ngaku kok bahwa Allah itu maha tinggi. Dia sudah lihat kebesaran dan hebatnya ketinggiannya Tuhan. Oh, tapi dia nggak mau kalah. Nah, karena dia nggak mau kalah, karena dia kepingin mengalahkan, bahkan kepingin menyamai, dibuanglah Lucifer. Tapi dari hatinya dia ngomong apa, saudara mau tahu? Kenapa kok dia kepingin dan apa yang dia inginkan dari Tuhan? Perhatikan ini dalam Yesaya 14 ayat 14 menjelaskan isi hati Lucifer. Isi hati Lucifer adalah gini, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Hendak menyamai siapa? Yang maha tinggi loh. Atribut yang dia inginkan itu adalah atributnya El Elyon. Hendak menyamai yang maha tinggi. Dan ternyata godaan itu datang kepada semua kita, bukan hanya Lucifer saja. Godaan ini bisa datang kepada kita semua. Kadang kita merasa, Tuhan bukan yang tertinggi kok. Lalu gak jarang tanpa sengaja saya dan kita semua bisa loh meletakkan Tuhan di bawah kita. Tanpa sengaja kadang kita bisa membuat Tuhan lebih rendah daripada kita dan keinginan kita. Saudara. Kalau Lucifer dibuang, good newsnya Tuhan yang maha tinggi itu masih kasih kemurahan sama kita semua. Dia masih kasih kesempatan buat kita untuk berubah dan punya pengakuan hati bahwa dalam hidup ini harus punya pengakuan hati. Allah yang maha tinggi itu kekuatan dan sandaran kehidupan kita. Kalau Allah yang maha tinggi itu sandaran kita, maka identitas kita punya fondasi yang kuat. Dan bahkan kalau Anda lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, Daniel dalam pasal yang keempat yang tadi kita lihat, Daniel pasal 4 ayat 19, waktu ada orang yang dikasih mimpi mau dikonfrontasi sama Tuhan, tentang kesombongannya, tentang kehebatannya dia. Daniel 4 ayat 19 itu berkata kata-kata ini, Daniel tercengang beberapa saat. Coba Anda pikirkan itu, waktu Daniel dengar mimpinya Nebukadnezar, Alkitab berkata Daniel tercengang beberapa saat. Karena dia shock. Anda tahu orang shock? Kaget. Daniel itu pendamping 4 raja yang berbeda. And one of the most powerful king yang dia dampingi itu adalah Nebukadnezar. Tapi waktu dia lihat bagaimana Tuhan akan merendahkan Nebukadnezar, salah satu raja dengan adik kuasa di zaman itu. Dikatakan Daniel 4 ayat 19, Daniel tercengang beberapa saat. Dia gak bisa percaya. Ternyata gak ada yang lebih tinggi daripada Allah yang maha tinggi. Gak ada yang lebih hebat daripada El Elyon, Tuhan yang maha tinggi. Sampai dia bilang gini, semoga mimpi ini terjadi kepada musuhnya Tuhan. Semoga mimpi ini terjadi kepada orang lain. Karena apa? Dia enggak tega menyampaikan bahwa Nebukadnezar akan direndahkan serendah-rendahnya. Mengingatkan kepada kita semua, pengakuan hati kita perlu diletakkan kepada Tuhan yang maha tinggi sebagai penguasa segala-galanya. Kalau dia kita akui sebagai yang tertinggi, identitas kita kuat, kokoh di dalam Yesus. Saudara mau tahu orang yang bernama Daud. Daud waktu dia lagi dikejar-kejar, hidupnya lari ke sini, lari ke sana, di ujung tanduk. Dia buat kata-kata ini dalam Mazmur pasal yang ke-57 ayat yang ketiga, aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikan bagiku. Artinya apa, saudara? Dalam kondisinya dia sebagai raja yang paling populer. Ini kata-kata seorang yang paling populer. Di antara Yehuda, di antara Israel. Bahkan namanya disebut Yesus anak
Daud. This guy is very popular. Tapi di tengah-tengah popularitasnya dia masih bilang, ini loh, aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, Allah yang menyelesaikannya bagiku. Tuhan yang melakukan banyak hal bagi setiap kehidupan kita. Itulah Allah yang maha tinggi yang kita sembah. Dan pemazmur dia mengingatkan kepada kita dalam Mazmur 97 ayat 9. Dia membuat pengakuan hati seperti ini. Sebab Engkau ya Tuhan, boleh kita baca sama-sama 2-3, adalah yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Biar pengakuan hati kita malam hari ini, Tuhan yang tertinggi bukan saya, bukan uang saya, bukan kesehatan saya, bukan apa yang saya miliki. Tapi biar Engkau selalu jadi yang paling tinggi dalam kehidupan kita semua. Kemudian yang percaya kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Yang kedua yang bisa kita pelajari, kalau dia adalah El Elyon, Tuhan yang maha tinggi. Apa yang perlu kita lakukan? Dan perlu kita sadari yang kedua, ada kemenangan yang tak terlihat. Boleh kita ucapkan sama-sama 2-3, ada kemenangan yang tak terlihat. Apa itu kemenangan yang tak terlihat? Kemenangan yang tak terlihat adalah kemenangan yang tidak datang lewat kekuatan kita. Tapi terjadi karena tangan Tuhan yang bekerja diam-diam di balik layar bagi kita. Kalau Anda melihat orang bernama Abraham, satu orang dengan 300 gembala terlatih melawan 4 raja, itu ibarat kita hari ini melawan 4 presiden. Tidak masuk akal. Kita ngelawan 4 mafia Indonesia aja belum tentu kita menang. Tapi ngelawan 4 presiden lebih lagi gak masuk akal, saudara. Tapi Abraham melihat ternyata Allah yang maha tinggi kalau sudah ngatur, kalau dia yang menentukan gak ada yang bisa ngerubah. Waktu Gideon dia melawan pasukan Midian dengan 300 orang. Membuktikan bahwa Allah yang maha tinggi tidak butuh pasukan banyak. Kalau dia yang mendatangkan kemenangan, kemenangan itu akan terjadi. Karena dia yang bekerja di balik layar. Waktu Nabi Elia dia ngadepin 450 Nabi Baal. Dia yang kirim api dari surga, dia yang kasih kekuatan buat Nabi Elia untuk mengalahkan 450 Nabi Baal. Menunjukkan bahwa nggak ada ritual apapun yang bisa menghalangi Tuhan. Karena kalau dia yang berperkara, kalau dia yang bertindak, dia bisa kasih kemenangan dengan caranya yang ajaib. Sehingga hari ini kita semua juga perlu diajak untuk melihat bahwa seringkali kita pikir karena kekuatan kita, kemenangan kita terjadi. Tapi kemenangan yang Tuhan sediakan, itu juga datang dalam wujud waktu kita nggak berdaya, waktu kita nggak mampu. Ada kemenangan yang tak terlihat yang Tuhan kerjakan. Dalam kata lain gini saudara, dalam kata lain gini, langit bekerja saat manusia tidak sadar. Dan itu kenyataan. Suatu ketika Yerusalem itu langitnya udah hitam pekat kelam. Obor-obor di atas tembok-tembok Yerusalem redup. Dari tembok pertahanan kejauhan, melihat keluar aja dari tembok kota mereka. 185.000 pasukan Asyur sudah berkemah dengan puluhan ribu kemahnya seperti api-api kecil mengelilingi Yerusalem. Di dalam kerajaan ada satu raja yang tidak berdaya, tidak punya strategi, tidak punya backup, tidak punya rencana, cuma punya satu senjata waktu itu, doa. Dia datang ke bait Tuhan, dia cuma doa karena dia tidak punya jalan lain. Dan saudara mau tahu malam hari itu, waktu Yerusalem lagi tertidur, langit itu bekerja. Tuhan suruh malaikat, satu malaikat diperintah dengan otoritas dari Allah yang maha tinggi. Dia keliling ke seluruh perkemahan orang Asyur. Langkahnya terdengar, tapi wujudnya tidak terlihat. Itu malaikat yang dikirim oleh Allah yang maha tinggi. Satu demi satu, demi satu, demi satu, demi satu prajurit Asyur berjatuhan. Besoknya, yang harusnya fajar menyingsing mereka menyerang. Waktu Yerusalem bangun, yang mereka lihat,
pasukan Asyur berjatuhan. Dan di hari itu Hizkia punya pengalaman. Allah yang maha tinggi berperang di balik layar buat dia. Demikian juga dalam kehidupan kita semua. Kadang kita pikir dengan kekuatan kita. Tapi ada kalanya kekuatan kita nggak bisa diandalkan. Ada waktunya duit kita mungkin udah nggak bisa diandalkan. Koneksi kita nggak bisa diandalkan. Tapi Allah yang maha tinggi, El Elyon, dia yang tertinggi, tapi dia terdekat di hati. Dia bisa diandalkan dulu, sekarang, selama-lamanya. Kemudian yang percaya kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Allah yang maha tinggi, dia ada bersama dengan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, worship fokus. Boleh kita ucapkan sama-sama, 2, 3, worship fokus. Ada sebuah kata-kata yang menjadi pengingat buat saya dan buat kita semua. Kalau keinginan selalu dijawab, orang akan fokus pada tangan si pemberi, bukan lagi pada pribadi si pemberi. Ini perlu diingatkan kepada kita semua. Kalau keinginan selalu dijawab, orang akan fokus pada tangan si pemberi, bukan lagi pada pribadi si pemberi. Oleh sebab itu hari ini kita semua juga diajak untuk membenahi fokus penyembahan kita. Fokus penyembahan kita harus kepada Yesus Kristus Tuhan. Yang tertinggi. Yang kita hargai, yang kita hormati dalam kehidupan ini. Karena ketika worship fokus kita, fokus penyembahan kita pada Allah yang maha tinggi, maka kita punya fokus melebihi semua situasi dan kondisi kehidupan kita. Sehingga fokus penyembahan kita tidak akan lagi diganggu ketika situasi nggak baik, ketika kondisi nggak baik, ketika keadaan nggak baik, enggak. Tapi fokus penyembahan kita boleh terus pada Tuhan, melebihi dan mengatasi semua kesakitan, mengatasi semua tantangan, mengatasi semua pergumulan, mengatasi semua kegagalan, mengatasi semua hal yang harus kita hadapi. Waktu fokus worship kita pada Tuhan, maka dia akan menolong kita untuk punya fokus penyembahan yang lebih tinggi daripada semua masalah kita. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, penyembahan sejati bukan tentang apa yang kita terima, tapi apa yang Tuhan terima. Penyembahan sejati bukan siapa yang memandang kita, tapi siapa yang kita pandang. Dalam setiap tantangan dan pergumulan kehidupan kita, siapa yang kita lihat, siapa yang kita pandang. Bahkan di dalam Alkitab itu diceritakan dalam Ibrani 11 ada begitu banyak nama tokoh Alkitab yang tidak dikenal. Tapi demi Yesus lebih dikenal, mereka mau mati buat Tuhan. Itulah penyembahan. Worship fokus. Dan di hari-hari ini itu saya sebetulnya minggu lalu ada dalam masa berduka karena ada seorang koordinator gembala yang begitu dekat dengan saya. Orang ini bernama Bu Wulan, dia dipanggil oleh Tuhan tepat seminggu kemarin. Saudara, beliau adalah orang yang bertumbuh dari sejak sekolah minggu dengan ayah saya. Di tahun 2006 beliau jadi koordinator gembala, melayani bersama dengan saya walaupun usianya 12 tahun di atas saya. Dia fokus di pemuritan, fokus di small group, fokus di pastoral care, hatinya buat jiwa-jiwa, murid Yesus sudah dicetak begitu luar biasa. Bukan cuma itu saudara, kerjaannya baik, kepala cabang di Surabaya. Tiba-tiba 3 hari vertigo, mual di rumah, dibawa ke rumah sakit. 3 hari di rumah sakit, vertigo mual, berangkat berpulang pada Tuhan. Wah, seluruh gereja syok. Kaget, saya kaget, keluarga besar kita kaget, satu gereja kaget. Saya telepon suaminya tuh nggak bisa ngomong apa-apa, cuman bisa nangis. Tapi waktu saya telepon suaminya, saya tuh cuman diingetin, Tuhan lebih cinta orang ini kok daripada manusia cinta orang ini. Tuhan lebih cinta Bu Wulan ini, makanya dia panggil Bu Wulan di usia 54 tahun dalam masa-masa berbuahnya dia. Dan mungkin saya berpikir,
terlalu egois kalau kita manusia mencoba mempertahankan dia. Tapi ternyata Tuhan punya rencana yang lebih baik buat hidupnya. Dan di momen pemakaman, kalau orang punya worship fokus yang berbeda, itu menunjukkan dan mengingatkan kepada kita semua bahwa fokus penyembahan itu bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Suaminya ini ditinggal 2 anaknya. 2 anak pria dipanggil Tuhan. Mamanya dipanggil Tuhan, istrinya sekarang dipanggil Tuhan. Lalu orang ini dalam kesaksiannya waktu pemakaman istrinya, dia bilang, apapun yang terjadi, Tuhan itu baik. Gak gampang loh saudara. 2 anak pria diambil Tuhan, dipanggil Tuhan. Mamanya dipanggil Tuhan, istrinya sekarang dipanggil Tuhan. Tapi worship fokus dia gak melenceng sama sekali. Terus dia bilang gitu, apapun yang terjadi, Tuhan itu baik. Saya nangis sejadi-jadinya. Dalam hati saya, Tuhan, kok bisa Tuhan tuntun orang ini punya worship fokus yang begitu kuat tentang Tuhan. Begitu kuat tentang siapa Tuhan. Di hari itu saya ngelihat, ternyata ada orang yang bisa kagum. Bukan hanya pada perbuatan tangan Tuhan, tapi dia kagum pada siapa Tuhan. Dan itu harus jadi fokus penyembahan kita. Saudara, ada orang ya, dia pergi ke luar negeri untuk dapat aurora Northern Light, foto-foto. Sebelum pergi dia udah siapin peralatannya, kameranya, dan betul waktu dia pergi, di season yang pas, waktunya tepat, dia dapat aurora. Foto-foto, terus dia pergi ke negara berikutnya, ke Islandia, ke beberapa negara sekitarnya. Pulang, ratusan, ribuan foto itu ada di memory cardnya dia. Terus dia tunjukin ke keluarganya, ini loh aku dapat, nih loh, aku bisa foto gini, bagus banget, pas banget, waktunya, timingnya, udaranya, semuanya gitu. Dia banggakan. Pelajarannya adalah gini, seringkali kita itu bangga dengan apa yang bisa Tuhan perbuat. Dan itu sangat penting, itu boleh banget. Tapi hari ini saya ingin mengajak kita semua. Kenapa kok nama El Elyon ini perlu Anda kenali, perlu Anda ketahui. Supaya dalam perjalanan kehidupan kita, kita bukan hanya kagum pada apa yang bisa Tuhan perbuat. Tapi yang jauh lebih penting adalah gini, kagumlah pada siapa Tuhan bagi kehidupan kita. Maka kita akan punya iman yang kuat, yang tidak tergoyahkan. Bahkan di tengah keadaan terberat sekalipun, kita nggak lagi hanya fokus pada apa yang bisa Tuhan perbuat, tapi kita bisa fokus pada siapa Tuhan. Dan malam hari ini saya berdoa buat kita semua yang ada di ruangan ini. Pindahkanlah fokus penyembahan kita. Bukan hanya pada apa yang bisa Tuhan dan Tuhan mampu lakukan buat hidup saudara. Tapi biar malam hari ini kita semua sama-sama fokus ngelihat siapa dia. Dia tertinggi, dia terbesar, tapi dia terdekat di hati kita semua. Supaya lewat situasi keadaan apapun, Anda boleh menemukan kekuatannya itu dekat dalam setiap hati kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita.